Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat berjumpa kembali di minggu kedua sebelum kita merayakan Paskah di tanggal 29 Maret 2020. Bagaimana kabar adik-adik semua? Kakak pelayan berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat bersama seluruh anggota keluarga. Untuk hari ini, kita masih tetap menjalankan ibadah di rumah masing-masing. Tapi jangan khawatir, kakak pelayan sudah menyiapkan semua bahan materi untuk adik-adik bersama keluarga untuk mendengarkan cerita di hari Minggu hari ini. Sudah siap semuanya? Adik-adik, sebelum kita bersama-sama memulai untuk mendengarkan firman Tuhan, kakak Layan mau mengajak adik-adik untuk mengikuti langkah-langkah selama beribadah di rumah. Yang pertama, adik-adik harus tetap mandi ya. Setelah adik-adik mandi, adik-adik juga jangan lupa berpakaian yang rapi. Yang berikutnya, adik-adik jangan lupa untuk siapkan Alkitab. Kemudian, adik-adik juga boleh menyiapkan alat tulis atau catatan atau buku untuk adik-adik catat kalau ada hal-hal yang adik-adik catat dan menurut adik-adik itu penting. Bagaimana? Sudah siap semuanya? Oh iya, jangan lupa juga adik-adik untuk mengisi daftar hadir melalui WhatsApp yang ada di grup. Nah, caranya adik-adik boleh minta bantuan mama, boleh minta bantuan papa untuk buka WhatsApp seperti ini, cari lambangnya WhatsApp. Kemudian adik-adik cari grup kelas adik-adik masing-masing. Seperti ini contohnya. Setelah adik-adik dapat grup kelas masing-masing, adik-adik boleh ketik nama adik-adik underscore dengan ucapan selamat hari Minggu. Jadi, boleh tulis misalnya Kalaurin underscore selamat hari Minggu. Dan jangan lupa dikirim di WhatsApp grup kelas masing-masing. Seperti di bawah ini contohnya. Bisa semuanya? Sudah siap semua beribadah? Kalau sudah siap, yuk kita sama-sama bersama mama, bersama papa, kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami sebagai anak-anak Tuhan siap untuk mendengarkan cerita dan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami boleh melakukan untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, judul cerita kita hari ini adalah Dihukum Supaya Sadar. Dan bacaan Alkitabnya diambil dari Kitab Ratapan 1 ayat 1 sampai 17. Yuk adik-adik, siapkan dulu Alkitabnya dari Kitab Ratapan 1 ayat 1 sampai 17. Bagaimana adik-adik? Sudah ketemu bacaan Alkitabnya semua? Kakak ulangi ya. Bacaan kita dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu Ratapan 1 ayat 1 sampai 17. Kalau adik-adik semua sudah ketemu bacaan Alkitabnya, mari kita membaca Alkitab. Bacalah baik-baik di dalam hati, karena di akhir firman Tuhan hari ini akan ada kuis pertanyaan untuk menambah poin adik-adik. Seru kan? Yuk, kakak kasih kesempatan adik-adik untuk baca dulu Alkitabnya. Sebelum kakak bercerita, coba adik-adik perhatikan baik-baik gambar ini.
Siapa yang pernah mengalami hal seperti gambar ini? Ada adik tahu gambar apa ini? Siapa yang pernah dimarahi oleh orang tua? Pernah dimarahin mama atau dimarahin papa? Atau siapa yang pernah mengalami peristiwa seperti ini? Dipanggil sama guru untuk maju ke depan dan disuruh pegang telinga di depan kelas. Apakah adik-adik ada pernah yang mengalami seperti ini? Atau siapakah dari adik-adik yang pernah mengalami peristiwa yang ada di gambar ini? Ini gambarnya menunjukkan bahwa dia disuruh menulis kalimat sebanyak 500 kali dengan kata-kata "Aku minta maaf". Siapa yang pernah mengalami peristiwa seperti ini? Apakah adik-adik tahu apa artinya dari 3 gambar yang kakak tunjukkan di atas? Kalau adik-adik pernah mengalami salah satu kejadian di atas, itu berarti bahwa adik-adik sedang mendapatkan sebuah hukuman. Apa ya itu hukuman? Hukuman itu adalah tindakan yang diberikan jika adik-adik melakukan suatu kesalahan atau suatu pelanggaran. Adik-adik tahu bahwa kitab ratapan ini dalam bahasa Ibrani berarti Eka, yang berarti aduh. Jadi, kitab ratapan atau ratapan ini berarti aduh. Kitab ratapan ini adik-adik harus tahu, kitab yang berisi mengenai syair ratapan atau kesedihan salah satu nabi, yaitu Nabi Yeremia. Yuk kita lihat dari ratapan 1 ayat 16. Kita baca sama-sama ya. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air. Karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku karena terlampau kuat si seteru. Adik-adik, mengapa ya kira-kira Nabi Yeremia bisa merasakan sedih? Ada yang tahu? Nabi Yeremia bisa merasakan kesedihan karena kota Yerusalem atau yang biasa disebut dengan Sion hancur diserang bangsa Babel. Yerusalem yang 400 tahun adik-adik berdiri dengan megah, tiba-tiba runtuh semuanya menjadi puing-puing. Bahkan adik-adik, bukan hanya itu aja, bait suci yang megah juga ikut hancur dan terbakar. Selain itu, rakyatnya ditangkap, dijadikan budak, dan dibawa ke pembuangan yaitu di Babel. Semua kejadian itu membuat kota Yerusalem menjadi sunyi karena semuanya ditinggalkan oleh penduduknya. Kalau adik-adik lihat dalam kitab Ratapan 1 ayat 3, di situ jelas tertulis, Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Mengapa ya kota Yerusalem bisa diserang sama Babel? Bahkan bait suci pun habis terbakar. Mengapa rakyat kota Yerusalem bisa ditangkap dan dijadikan budak selama di Babel? Dan membuat kota Yerusalem menjadi sunyi. Apa yang terjadi dengan kota Yerusalem? Ternyata adik-adik, semua itu bisa terjadi karena Tuhan Allah memberikan hukuman kepada orang-orang yang berada di kota Yerusalem. Karena kota Yerusalem atau orang-orang Yerusalem sudah sangat berdosa.
Coba kita lihat di Ratapan 1 ayat 8. Dikatakan apa? Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya. Dosa apa yang mereka lakukan sehingga membuat Tuhan Allah menjadi marah? Ternyata orang-orang yang berada di kota Yerusalem itu tidak taat pada perintah Tuhan. Dan yang kedua, seperti yang adik-adik lihat di gambar, bahwa orang-orang Yerusalem menyembah Allah lain atau berhala. Dan itu sudah melanggar hukum Taurat yang ke-1 atau hukum Taurat yang pertama, yang berbunyi, jangan ada Allah lain di hadapanku. Oleh karena itulah, Tuhan Allah memberikan hukuman agar manusia sadar akan dosa dan pelanggaran yang mereka perbuat, sehingga manusia kembali taat dan menyembah Tuhan. Coba adik-adik sebutkan, kira-kira kesalahan apa yang pernah diperbuat sehingga adik-adik dihukum Tuhan melalui guru atau orang tua? Coba, apakah adik-adik pernah terlambat datang ke sekolah? Atau adik-adik pernah tidak mengerjakan PR? Atau siapa yang pernah mengganggu adik atau temannya? Siapa yang sering males sekali kalau datang ke IMPA? Atau siapa yang pernah berbohong? Atau kira-kira kesalahan apa yang pernah adik-adik lakukan sehingga Tuhan menghukum melalui guru atau orang tua? Jadi adik-adik, jika adik-adik dihukum seperti 3 gambar yang kakak tunjukin di awal, itu terjadi karena adik-adik atau kita pasti melakukan kesalahan atau pelanggaran. Adik-adik harus tahu bahwa dihukum bukan berarti kita dibenci atau tidak disukai. Tetapi kita dihukum karena Tuhan ingin agar kita menjadi anak-anak yang memperbaiki kesalahan dan taat. Taat pada firman Tuhan, taat pada orang tua, dan taat pada peraturan yang ada. Yuk adik-adik, kita doa sama-sama hari ini. Siap semuanya? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jika aku berbuat salah, ajarkanlah kehendak-Mu dan ampunilah segala pelanggaran dan dosaku, agar aku dapat memperbaiki kesalahanku yang aku lakukan terhadap Tuhan, orang tua, dan sesamaku. Amin. Yeay, waktunya bagi-bagi poin. Sekarang kita mau mengadakan kuis Alkitab. Caranya, adik-adik tuliskan jawaban adik-adik di WhatsApp grup kelas. 1 soal bernilai 2 poin. Caranya, adik-adik ketik nama, kemudian tulis jawabannya. Nomor 1 jawabannya apa, nomor 2 jawaban apa, nomor 3 jawabannya apa, nomor 4 jawabannya berapa, sampai semua pertanyaan habis dijawab. Nanti kakak layan akan nilai hasil dari jawaban adik-adik. Sudah siap semuanya? Adik-adik bisa lihat di slide, ada 10 pertanyaan yang harus adik-adik jawab. Siap semuanya? Selamat mencoba. Bagaimana adik-adik? Seru kan firman Tuhan hari ini? Hari ini kita belajar bahwa apabila kita melakukan kesalahan atau pelanggaran, jangan lupa untuk berdoa meminta ampun kepada Tuhan. Dan ingat, jangan lakukan lagi kesalahan yang sama. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat kepada Tuhan.
Oke, adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan buat adik-adik untuk menjalani kehidupan adik-adik setiap hari dimanapun adik-adik berada. Sampai jumpa di minggu depan. Kalau Tuhan berkenan, kita akan ketemu lagi dalam ibadah hari Minggu, pelayanan anak di gereja. Baik itu di gereja Maranatha ataupun di Pos Welas Asih Cipacing. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.